Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cawi Gebang. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai kerajaan Majapahit yang berdiri kurang lebih dari tahun 1293 sampai 1527 Masehi ya. Kita langsung saja masuk ke materinya. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Timur dan didirikan oleh Raden Wijaya. Jadi pendiri kerajaan Majapahit ini bernama Raden Wijaya. Yang kita tahu Raden Wijaya ini dulu pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan, Raden Wijaya ini merupakan menantu Kertanegara ya. Mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kerajaan ini pernah beribu kota di Mojokerto, Trowulan, dan Kediri ya, semuanya di Jawa Timur, kota-kota di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit disebut sebagai kerajaan maritim terbesar. Ya. Jadi yang terbesar itu pertama Majapahit, yang kedua Sriwijaya, karena memang wilayahnya sangat luas sekali. Hampir mencakup seluruh Nusantara dan bahkan ke Filipina, Singapura, Malaysia, dan sebagian Thailand. Yang pernah ada di Nusantara itu disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas seperti itu. Nah, awal berdirinya Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singasari terakhir, yaitu Kertanegara yang gugur dalam pemberontakan Jayakatwang. Pada pertemuan sebelumnya pada materi Singasari sudah dijelaskan bahwasannya pada pemberontakan Jayakatwang Kertanegara ini gugur ya. Nah, nanti menantunya yaitu Raden Wijaya melanjutkan kerajaan Singasari namun berubah nama menjadi Majapahit. Kenapa Majapahit? Karena ketika itu Raden Wijaya diberikan sebuah tanah yang daerahnya disebut Tarik, hutan Tarik. Nah, di sana dia memakan sebuah buah yang disebut buah maja, buah mojo ya. Dan rasanya pahit sekali. Nah, Raden Wijaya terinspirasi dari buah tersebut karena memang pahit, perjuangannya sangat pahit sekali ya, seperti itu. Ingat Jayakatwang ya, bisa dilihat lagi materi sebelumnya. Kalau lupa Jayakatwang itu siapa, Jayakatwang itu adalah anak dari Raja Kediri, keturunan dari Raja Kediri yang membalas dendam terhadap keturunan dari Ken Arok gitu ya. Raja-rajanya yang pertama adalah Raden Wijaya tahun 1293 sampai 1309 Masehi, merupakan pendiri Majapahit dan memiliki orang-orang kepercayaan, di antaranya Nambi Lembusora, Ranggalawe, Kebo Anabrang, dan Arya Wiraraja. Jadi mereka semua ini, Nambi, Lembusora, dan lain-lain, merupakan teman seperjuangan Raden Wijaya ketika lari dari kejaran Jayakatwang ya. Dari kejaran Jayakatwang karena kan Kertanegara kalah di sana. Itu orang-orang kepercayaannya. Lalu pada masa pemerintahan Raden Wijaya pernah terjadi beberapa pemberontakan. Kenapa kok Ranggalawe memberontak? Padahal kan Ranggalawe adalah orang kepercayaan Raden Wijaya. Jadi pemberontakan Ranggalawe ini adalah hasutan ya. Hasutan dari seorang pejabat istana yang bernama Mahapati. Mahapati ini mempunyai misi untuk menyingkirkan orang-orang kepercayaan Raden Wijaya. Karena apa? Karena Mahapati ingin menjadi patih. Nah, Ranggalawe dihasut. Karena apa? Karena Nambi, orang pertama, Nambi, dijadikan patih. Jadi kalau ada yang nanya siapa patih pertama
kok gini ya tulisannya. Siapa patih pertama Majapahit? Jawabannya adalah Nambi. Ngeframe iya nak layarnya. Lalu yang selanjutnya, ketika dihasut oleh Nambi, ketika dihasut oleh Mahapati, Nambi melakukan Ranggalawe, Ketika dihasut oleh Mahapati, Ranggalawe melakukan pemberontakan. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa Ranggalawe lebih bisa menjadi patih. Ya, namun pemberontakan ini dapat dipadamkan dapat diredam oleh Kebo Anabrang. Dengan membunuh Ranggalawe gitu. Kebo Anabrang ini sama temannya, tapi karena dia memberontak, Kebo Anabrang harus mematuhi raja. Lalu yang selanjutnya adalah pemberontakan Lembu Sora. Ya, sebenarnya pada saat Ranggalawe memberontak, Lembu Sora ini memihak Raden Wijaya. Namun karena Lembu Sora ini merupakan paman dari paman dari Ranggalawe. Lembu Sora adalah paman dari Ranggalawe dan melihat Ranggalawe dibunuh oleh Kebo Anabrang. Lembu Sora jadi jadi kesal melihat keponakannya dibunuh oleh Kebo Anabrang. Pada akhirnya Lembu Sora ini membunuh Kebo Anabrang. Nah, diadu domba oleh Mahapati. Itu karena Mahapati ini ingin menjadi patih sebenarnya. Lalu yang selanjutnya, setelah Raden Wijaya wafat, diganti oleh Jayanegara dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Jayanegara merupakan anak dari Raden Wijaya, terkenal sebagai raja yang labil dan mudah dihasut. Jadi dihasutnya oleh siapa? Oleh Mahapati. Sehingga pada masa pemerintahannya terjadi beberapa pemberontakan. Di antaranya ada yang pertama pemberontakan Nambi. Nah, Mahapati mulai menyingkirkan satu persatu orang-orang kepercayaan Raden Wijaya. Meskipun Raden Wijaya sudah wafat, karena Nambi belum menjadi patih, dia terus menyingkirkan orang-orang yang berpotensi menghalangi jalannya. Pemberontakan Nambi, kenapa terjadi? Ini sama hasutan Mahapati. Ya, hasutan Mahapati difitnah. Nambi difitnah oleh Mahapati ingin melakukan pemberontakan. Jadi gini ceritanya. Raden Wijaya, Jayanegara dihasut agar mempercayai Mahapati bahwa Nambi ingin memberontak, padahal Nambi sedang menjenguk ayahnya di Lumajang, di daerah Lumajang. Begitupun juga kepada Nambi. Mahapati berkata bahwasanya Jayanegara tidak mempercayai masukan-masukan dari Nambi dan kurang suka terhadapnya, sehingga muncul ketegangan antara Nambi dan Jayanegara gitu. Hasutan Mahapati, jadi diadu domba. Nah, suatu hari ayah Nambi itu sakit. Nambi mengajukan cuti mengajukan istirahat untuk menengok ayahnya ke Lumajang. Nah, dia ke Lumajang bersama Mahapati ke Lumajangnya. Ketika di sana Nambi menemukan ayahnya sudah meninggal, sehingga Nambi mengajukan penambahan cuti. Mahapati ini menyarankan Nambi agar menambah cuti, dan Mahapati yang bilang nanti ke Raden Wijaya, Jayanegara. Bilang ke Jayanegara, pulanglah Mahapati, dan ketika sampai di hadapan Jayanegara, nah Mahapati berkata bahwasanya Nambi tengah mempersiapkan pasukannya untuk memberontak, karena memang sebelumnya sudah ada ketegangan antara Jayanegara dan Nambi. Pada akhirnya Jayanegara memerintahkan Mahapati untuk membumi hanguskan Lumajang, ya seperti itu, sehingga Nambi gugur di sana.
diadu domba oleh Mahapati. Lalu selanjutnya adalah pemberontakan Kuti. Kalau pemberontakan Kuti ini diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap raja, karena tadi kan sudah saya bilang raja ini dianggap raja yang labil dan mudah dihasut gitu. Pemberontakan Kuti dipimpin oleh Rakuti namanya. Rakuti. Nah, Rakuti memimpin pemberontakan bersama petinggi-petinggi Majapahit lainnya. Lalu pemberontakan Kuti ini berhasil menguasai ibu kota dari Majapahit. Ya, ibu kotanya sudah terkuasai oleh pemberontakan Kuti. Karena memang orang-orang yang ikut dalam pemberontakan ini adalah orang-orang yang penting itu. Namun dapat diselesaikan. Astagfirullah ya. Maaf, pennya sudah rusak. Selesaikan oleh Gajah Mada. Seperti itu. Gajah Mada bersama pasukan Bayangkaranya. Gajah Mada sudah ada di sini, tapi belum menjadi patih. Seperti itu. Selanjutnya adalah pemberontakan Tanca, yaitu Ratanca. Ini diakibatkan oleh Jayanegara yang menggoda istri dari Ratanca. Ini sebenarnya pembunuhan individu ya. Ratanca hanya melakukan seorang diri. Jadi Jayanegara dibunuh oleh Ratanca. Ini Ratanca adalah tabib istana. Ratanca mendengar bahwasannya Jayanegara menggoda istrinya. Bahkan katanya nih mencabuli gitu. Melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Sehingga Ratanca marah. Lalu kebetulan Jayanegara sedang ingin mengoperasi bisul. Ya, dia memiliki bisul dan ingin dioperasi. Meminta kepada Ratanca. Seketika Ratanca ketika sedang mengoperasi langsung menusuk Jayanegara. Ada yang bilang menusuk, ada yang bilang diracuni. Gitu. Namun pada akhirnya Ratanca juga dibunuh oleh Gajah Mada. Gitu. Itu zaman Jayanegara. Ya, jadi ketika dia terbunuh, Jayanegara digantikan oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi. Tribuana Wijaya Tunggadewi ini adalah adik tiri dari Jayanegara, beda ibu. Ya, kalau misalnya Jayanegara ini anak dari istri pertama, Tribuana ini anak dari istri kedua gitu. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan Sedeng dan Ketak yang diakibatkan kematian Nambi. Jadi ada dendam dari orang-orang kepercayaan Nambi, ya, karena Sedeng dan Ketak ini sebuah wilayah yang dikembangkan oleh Nambi. Jadi ketika Nambi wafat, orang-orang Sedeng dan Ketak ini membalas dendam. Namun seperti biasa mampu dipadamkan Gajah Mada. Setelah berhasil meredam pemberontakan, Gajah Mada diangkat menjadi patih dan mengucapkan sumpah palapa pada pelantikannya. Jadi Gajah Mada dilantik atau diangkat sebagai patih Majapahit pada masa pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Ini cewek ya. Tribuana Wijaya Tunggadewi, dan mengucapkan sumpah palapa. Itu sumpah palapa ini yang isinya dia tidak akan menikmati makanan enak dan kenikmatan-kenikmatan lainnya sebelum dia bisa menyatukan Nusantara. Dengan diucapkan sumpah palapa, maka dimulailah ekspansi Majapahit keluar Jawa. Ekspansinya bisa lewat perang dan diplomasi. Maksudnya diplomasi ini damai lah gitu. Nah, ini foto, saya lupa foto-fotonya. Ini ilustrasi-ilustrasinya. Ya, ilustrasi dari Raden Wijaya, ilustrasi dari Jayanegara, ilustrasi dari Tribuana Wijaya Tunggadewi, ini arcanya ya, patungnya. Lalu ada ilustrasi dari Hayam Wuruk. Gitu. Selanjutnya
Ketika Tribuana Wijaya Tunggadewi wafat digantikan oleh Hayam Wuruk. Sebenarnya belum wafat ya. Tribuana Wijaya Tunggadewi ini nantinya menjadi penasehat. Ya, ketika Hayam Wuruk sudah pas menjadi raja. Naiklah Hayam Wuruk. Nah, pada masa pemerintahan beliau Majapahit mengalami puncak kejayaan dengan ditandai wilayah yang sangat luas. Dari ekspansi maupun diplomasi. Selain itu wilayah Majapahit mengalami kemajuan di segala bidang. Ya, sangat maju sekali Majapahit ketika zaman Hayam Wuruk. Menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara dan menjadi salah satu wilayah yang telah menggunakan uang koin. Jadi Majapahit sudah menggunakan uang koin sebenarnya dari sebelum-sebelumnya. Namun semakin menyebar pada masa Hayam Wuruk. Bahkan digunakan di luar Pulau Jawa di beberapa daerah gitu. Sebagai alat tukar, Majapahit juga menghasilkan banyak karya sastra seperti Kitab Pararaton dan Nagara Kartagama. Nah, seluruh hampir semua sejarah Kerajaan Singasari dan Majapahit itu didapatkan dari Pararaton dan Nagara Kartagama ya. Jadi sumber kerajaannya, sumber sejarahnya dari sana, sumber informasi dari Kerajaan Singasari dan Majapahit itu terdapat di Pararaton dan Nagara Kartagama gitu. Wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, Semenanjung Malaya, Singapura dan sebagian Filipina. Bisa dilihat wilayah dari ini ilustrasi Gajah Mada ya. Bisa dilihat dari sini ya, Majapahit Empire. Nah, wilayahnya dari Semenanjung Malaya dari sini. Semenanjung Malaya. Ntar mana wilayahnya dari Semenanjung Malaya. Ya Allah, di mana ya? Oh iya nih. Ya. Wilayahnya dari Semenanjung Malaya. Maaf, Sumatera. Iya mah. Nah, dari Semenanjung Malaya, Sumatera, ke pinggiran Kalimantan, nah, Sulawesi, Jawa mah sudah pasti ya, Jawa, Nusa Tenggara, Timor, Maluku, Papua. Di sini ada Papua ya, Papua itu berhasil dikuasai dan sebagian Filipina di sini sebenarnya ya. Sebagian Filipina dikuasai oleh Majapahit. Nah, setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit perlahan mengalami kemunduran. Yang harus kalian tahu pada saat pemerintahan Gajah Mada, Hayam Wuruk itu terjadi perang Bubat. Apa itu perang Bubat? Nah, tugas tugas sejarah untuk kalian cari informasi mengenai perang Bubat. Carinya ini penyebab perang Bubat dan kisahnya gimana? Kisah perang Bubat, penyebab dan jalannya atau ya. Jalannya perang Bubat. Ini tidak banyak kok. Ya, penyebab ini melibatkan siapa? Itu. Nah, itu tugas perang Bubat. Tugas cari perang Bubat. Selanjutnya keruntuhan. Nah, setelah Hayam Wuruk wafat tidak ada lagi penerusnya yang secakap Hayam Wuruk dan Majapahit perlahan mengalami kemunduran. Adapun keruntuhannya disebabkan oleh yang pertama adanya konflik perebutan tahta antara anak raja ataupun anak selirnya. Lalu adanya perang Paregreg. Ini ada dalam kurung. Perang Paregreg ini melibatkan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Wikramawardhana ini adalah menantu Hayam Wuruk. Sementara Bre Wirabumi ini adalah anak selir dari Hayam Wuruk. Nah, gitu. Perang Paregreg ini menyebabkan kerugian sangat besar.
yang sangat besar. Ini maaf ya tulisannya agak kacau banget gitu, menyebabkan kerugian yang sangat besar karena ininya apa namanya, harus di restart dulu laptopnya harusnya biar smooth gitu, tapi enggak, ini saya lupa nge-restart. Lalu yang ketiga, lanjutkan, tidak ada penerus handal, tidak ada seperti Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Lalu banyak wilayah yang melepaskan diri, jadi wilayah semakin mengecil, wilayah Majapahit ini semakin mengecil. Yang terakhir, pengaruh kerajaan Islam Demak di Pulau Jawa. Jadi sudah ada Islam ya. Akhir dari Majapahit itu adalah serangan kerajaan Demak. Gitu. Berakhirlah kekuasaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu terbesar di Indonesia, di Nusantara. Sebenarnya kerajaan Majapahit ini toleransi ya antara agama Hindu dan Buddha, agama apapun tidak dipermasalahkan di Majapahit ketika itu. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan. Jangan lupa tugas untuk pertemuan kali ini adalah cari informasi mengenai perang Bubat, siapa yang terlibat, apa penyebabnya, terus akhirnya kayak gimana. Karena perang Bubat ini adalah salah satu perang yang membekas sampai sekarang gitu. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.